Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kasus hepatik encephalopathy type C, asites, dan anemia. Kelompok kami beranggotakan Nadia Yuni Zahra, Dunia Wiranti Putri, Salma Aziza, Fonia Alma, Rahmat Novinda, dan Safira Rizky Damianti. Sebelumnya, mohon maaf untuk Salma Aziza tidak dapat presentasi karena sedang berada di rumah sakit. Ya, selanjutnya outline pada kali ini yaitu pertama kasus, yang kedua penyelesaian kasus yang terdiri dari start teori dan penata laksanaan kasus, yang ketiga kesimpulan. Ya, untuk kasus, untuk identitas pasien dan riwayat MRS bisa dilihat pada slide. Dan untuk parameter penyakit dan data laboratorium juga bisa dilihat di slide. Yang pertama sudah data teori, jadi HE adalah keadaan perubahan fungsi neurokognitif karena kombinasi PSS, spontan, dan infusiasi hati. HE biasa ditemukan dalam hubungan dengan gagal hati akut, piroportosistemik, baik secara pembedahan atau radiologis, dan sirosis. HE diklasifikasikan menjadi hepatik encephalopathy tipe A, B, dan C. HE tipe A adalah sindrom neurologis kompleks, karakteristik pasien dengan penyakit hati lanjut menyebabkan berbagai manifestasi neurologis dan psikiatri non-spesifik, mulai dari entitas subklinis. Kemudian yang kedua itu asites. Asites adalah akumulasi cairan dari peritoneum yang bersifat patologis. Asites merupakan komplikasi sirosis yang paling umum dengan prevalensi sekitar 10%. Dalam periode 10 tahun, 50% dengan komisi sirosis sebelumnya diperkirakan akan memiliki asites. Asites dikaitkan dengan prognosis yang buruk dengan hanya 56% kelangsungan hidup 3 tahun setelah onset. Setelah itu, morbiditas meningkat karena resiko komplikasi tambahan seperti SBP dan sindrom hepatorenal. Kemudian anemia. Anemia adalah kelompok penyakit yang ditandai dengan penurunan hemoglobin atau saudara merah, mengakibatkan penurunan kapasitas membawa oksigen darah. WHO mendefinisikan anemia sebagai Hb kurang dari 13 gram per desiliter pada pria atau kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita. Yang kedua yaitu yang pertama ada penyebab. Penyebab dari HE yaitu akumulasi amonia dalam darah karena gangguan fungsi detoksifikasi hati atau oleh portosistemik SAN yang memungkinkan neurotoksin yang berasal dari usus yang melewati hati untuk mencapai sirkulasi sistemik di sana dengan mendapatkan akses ke otak. Untuk HE tipe C ini sebagai komplikasi sirosis hati. Kemudian asites, penyebab dari asites yaitu cedera terus-menerus pada hati akibat kombinasi dari alkohol, virus, atau non-alkohol steatohepatitis atau NASH. Genetik dan mikroinflamasi nekrosis deposit kolagen di liver. Kemudian untuk anemia, penyebab dari anemia defisiensi besi yaitu asupan makanan tidak adekuat, gastrointestinal, meningkatkan kebutuhan zat besi, misalnya kehamilan, dan kehilangan darah, dan penyakit kronis. Selanjutnya, patogenesis. Untuk patogenesis hepatik encephalopathy atau fisiologi hepatik encephalopathy bersifat multifaktoral dan melibatkan agen seperti amonia, sitokin inflamasi, deposisi mangan di ganglia basal, dan senyawa seperti benzodiazepin. Pada penelitian terbaru, peran mikrobiota dan asam amino aromatik juga termasuk dalam patofisiologi HE. Patofisiologi HE juga dihipotesiskan dimediasi melalui kombinasi mekanisme, termasuk peningkatan peradangan serebral dan neurotoksin, stres oksidatif, gangguan sawadara otak, dan disfungsi metabolisme otak, tetapi terutama dianggap sebagai hasil dari hiperamonemia dan peradangan sistemik. Kemudian untuk patogenesis dari asites. Pada sirosis, asites diduga disebabkan oleh proses mikroinflamasi, nekrosis, dan deposisi kolagen secara terus-menerus. Proses ini dapat menyebabkan hipertensi portal. Kemudian pada kondisi ini, zat vasodilatasi terakumulasi, yang mana akan menyebabkan vasodilatasi di daerah splenic. Kemudian sistem RAS akan teraktivasi dan menyebabkan retensi cairan. Kelebihan volume natrium dan air yang terretensi ini diperkirakan bocor dari permukaan liver, sehingga terbentuklah asites. Kemudian untuk anemia defisiensi besi muncul ketika keseimbangan asupan besi, simpanan besi, dan kehilangan besi tubuh tidak cukup untuk mendukung produksi eritrosit sepenuhnya. Anemia defisiensi besi jarang menyebabkan kematian, tetapi dampaknya terhadap kesehatan manusia cukup signifikan. Next. Kemudian untuk faktor resiko, yang pertama HE, penggunaan diuretik pada asites masif, infeksi perdarahan, GI, dan transfusi darah.
Selain itu, komorbiditas yang paling banyak ditemui pada populasi adalah anemia berat dan infeksi HIV stadium klinis 4. Kemudian asites, sirosis dengan prevalensi 80%, gagal jantung 3%, tuberkulosis 1%, dialisis 1%, penyakit pankreas 1%, dan sisanya obesitas, kolesterol, diabetes tipe 2, dan penyakit ginjal. Kemudian untuk anemia, wanita di daerah perkotaan dan yang berpendidikan tinggi lebih mungkin mengalami anemia. Di antara kelompok pekerjaan yang berbeda, petani atau nelayan memiliki tingkat prevalensi anemia tertinggi pada laki-laki, sedangkan pada perempuan mereka memiliki tingkat paling rendah. Ya, selanjutnya yaitu ada metode SOAP. Untuk yang HE ini subjektifnya yaitu pusing, keliengan, dan agak bingung. Untuk objektifnya SGPT meningkat, kemudian INR di atas batas normal, total bilirubin di atas batas normal, bilirubin direct di atas batas normal, dan PT juga di atas batas normal. Untuk terapinya yaitu pasien ini sudah diterapi laktulosa, namun pasien belum efektif karena pasien lupa minum obat sejak 2 hari yang lalu. Kemudian untuk asites, objektifnya yaitu tender abdomen dan albumin rendah. Untuk terapinya yaitu sudah pernah diterapi dengan furosemid, namun belum sesuai dengan guideline. Untuk anemia, objektifnya yaitu hemoglobin rendah, MCV tinggi, dan HCT sangat rendah. Pasien ini belum mendapatkan terapi. Next. Untuk tujuan terapi yang pertama yaitu HE, pengurangan konsentrasi darah amonia melalui obat-obatan terapi yang ditujukan untuk menghambat produksi amonia atau meningkatkan pembuangannya dan penghindaran dan pencegahan faktor pencetus dalam upaya menghindari dekompensasi akut. Untuk asites yaitu mengontrol asites, mencegah atau meredakan gejala terkait asites yaitu dyspnea, nyeri perut, dan distensi. Kemudian mencegah SBP dan sindrom hepatorenal. Untuk anemia yaitu meringankan tanda dan gejala, memperbaiki etiologi yang mendasari, misalnya mengembalikan substrat yang dibutuhkan untuk produksi sel darah merah dan mencegah kekambuhan anemia. Untuk terapi non-farmakologis yang HE, yaitu pemberian probiotik, manajemen nutrisi, dan menggunakan peran mikrobioma dalam HE yang menargetkan dysbiosis usus dengan transplantasi mikrobiota tinja atau FMT sebagai terapi alternatif. Untuk asites yaitu pembatasan asupan natrium, terutama pasien dengan episode pertama. Diet natrium hanya boleh dibatasi secara moderat, yaitu 80-120 mmol per hari, terutama untuk menghindari asupan garam yang berlebihan. Untuk anemia, pengobatan IDA biasanya terdiri dari suplementasi makanan, contohnya yaitu makanan tinggi zat besi termasuk hati hewan, sereal atau oatmeal, daging sapi, telur, bayam, tahu, dan kacang-kacangan. Next. Kemudian ada pembahasan terkait HE. Yang pertama yaitu tepat indikasi. Berdasarkan penilaian dari informasi, pasien memiliki riwayat penyakit sirosis hepatik sejak 5 tahun yang lalu. Kemudian pasien mengalami gejala pusing, keliengan, dan agak bingung yang tidak ditemukan neurologis vokal, sehingga pasien diindikasikan ensefalopati hepatik tipe C. Kemudian berdasarkan kasus, pasien sudah diterapi laktulosa, namun pasien lupa minum obat laktulosa selama 2 hari sehingga terapinya yaitu laktulosa tetap dilanjutkan sebagai profilaksis kedua. Kemudian karena pasien dirawat di rumah sakit, maka pasien juga diberikan terapi rifaximin. Untuk tepat pemilihan obat yang laktulosa yaitu memiliki efek klinis yang menguntungkan. Laktulosa terjadi dalam 12-48 jam. Pasien mungkin membutuhkan pemberian laktulosa jangka panjang sebagai terapi pemeliharaan, terutama pada pasien dengan ensefalopati berulang. Untuk rifaximin, pada terapi siklus jangka panjang selama 3-6 bulan dengan rifaximin untuk pasien dengan HE, menunjukkan kesetaraan dalam peningkatan kognitif dan penurunan amonia. Dapat ditoleransi dengan baik karena profil efek samping yang lebih menguntungkan. Rifaximin dapat dianggap sebagai terapi lini untuk HE, serta tidak menyebabkan kekambuhan HE dibandingkan dengan metronidazole atau neomisin. Kemudian, kombinasi laktulosa
dengan rifaximin lebih efektif daripada laktulosa saja untuk perbaikan HE dan pengurangan mortalitas yang disebabkan oleh penurunan kematian terkait sepsis. Pasien yang menerima kombinasi laktulosa dengan rifaximin juga memiliki masa rawat inap yang lebih pendek. Next. Selanjutnya, tepat pemilihan pasien. Laktulosa dikontraindikasikan pada pasien yang membutuhkan diet rendah galaktosa. Untuk rifaximin sendiri dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap rifaximin, antibiotik rifamycin lainnya, atau komponen formulasi lainnya. Dalam kasus ini, tidak ada informasi bahwa pasien masuk ke dalam golongan kontraindikasi sehingga laktulosa dan rifaximin tepat digunakan. Untuk tepat dosis, cara interval dan lama pemberian, untuk laktulosa dimulai dengan dosis 25 ml per oral setiap 1-2 jam atau dengan enema retensi 300 ml sirup laktulosa dalam 1 liter air setiap 6-8 jam. Hingga katartis dimulai dan pasien mengalami 1 atau 2 kali buang air besar. Dosis kemudian diturunkan menjadi 15 hingga 45 ml per oral setiap 8 hingga 12 jam dan dititrasi untuk menghasilkan 2 hingga 3 fesis lunak per hari untuk terapi kronis. Kemudian untuk rifaximin, dosis rifaximin adalah 550 mg setiap 12 jam atau 2 kali sehari secara per oral. Rifaximin digunakan dengan jangka pengobatan selama 3-6 bulan. Untuk waspada efek samping, laktulosa itu adanya ketidakseimbangan elektrolit, reaksi alergi, perut kembung, sakit perut, diare, mual, dan muntah. Untuk rifaximin itu ada reaksi hipersensitivitas seperti dermatitis eksfoliatif, ruam, urtikaria, kemerahan, edema, angioneuretik, prioritis, dan anafilaksis. Kemudian pembahasan asites. Yang pertama, tepat indikasi. Pasien memiliki gejala berupa abdomen yang lunak dan albumin rendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai asites grade 2. Sehingga berdasarkan guideline, diberikan obat diuretik golongan anti-mineralokortikoid yang digunakan secara tunggal. Pada pasien diberikan furosemid, sehingga penggunaan furosemid diberhentikan terlebih dahulu dan pasien diterapi menggunakan obat golongan anti-mineralokortikoid. Jika pasien tidak merespon anti-mineralokortikoid dengan baik, atau penurunan berat badan kurang dari 2 kg per minggu, atau pasien memiliki hiperkalemia, furosemid dapat ditambah pada terapi dengan dosis bertahap. Apabila asites masih tetap muncul, dosis furosemid dapat ditingkatkan. Jika pasien tetap menunjukkan respon yang buruk terhadap furosemid, maka bisa digunakan toresemid untuk terapi asites. Yang kedua, tepat pemilihan obat. Obat diuretik golongan antimineralokortikoid, itu contohnya spironolakton, kancronan, dan kancrenoat. Sehingga pada pasien ini dipilih spironolakton karena biasanya digunakan sebagai first line diuretik untuk penanganan asites. Selain itu, dibandingkan dengan kancrenon, spironolakton memiliki afinitas anti-mineralokortikoid dan anti-androgen yang lebih tinggi dengan mineralokortikoid reseptor. Kemudian yang ketiga, ada tepat pilihan pasien. Spironolakton dikontraindikasikan pada pasien dengan hiperkalemia, Addison disease, dan penggunaan bersama dengan eplerenon. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit hiperkalemia dan Addison's disease serta penggunaan obat eplerenon sehingga spironolakton tepat digunakan. Lalu untuk tepat dosis, cara interval dalam pemberian, dosis awal diberikan 100 mg 1 kali sehari dan dapat ditingkatkan sebagai 100 mg setiap 72 jam dengan dosis maksimal 400 mg per hari jika respon pasien itu terhadap dosis rendah masih kurang baik. Yang terakhir itu ada waspada efek samping, yaitu hiperkalemia, ginekomastia, siklus menstruasi yang tidak teratur, menyebabkan hipotensi dan penurunan fungsi ginjal, kelainan elektrolit dan metabolit, serta gangguan fungsi neurologis atau koma pada pasien dan gangguan hati. Selanjutnya adalah pembahasan anemia. Untuk tepat indikasinya, pasien memiliki HB dan HCT rendah serta MCV yang tinggi, sehingga pasien diindikasikan mengalami anemia defisiensi besi. Terapi yang diberikan sesuai algoritma adalah terapi oral iron. Untuk tepat pemilihan obatnya, pasien diterapi menggunakan oral iron, yaitu ferrosulfat, karena ferrosulfat menunjukkan penyerapan besi tertinggi dibandingkan ferrous jenis lain. Jenis ferrosulfat terlihat untuk bioavailabilitas tergolong lebih tinggi efikasinya dalam absorpsi oral pada tubuh dibandingkan garam ferro lain. Untuk tepat penilaian pasien, ferrosulfat dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap garam besi atau komponen formulasi, hemakromatosis, dan anemia hemolitik. Pada kasus ini tidak ada informasi bahwa pasien masuk ke dalam golongan kontraindikasi sehingga ferrosulfat tepat untuk digunakan. Untuk tepat dosis, cara interval dan lama pemberian, ferrosulfat diberikan dengan dosis 325 mg secara per oral 3 kali sehari, 1 tablet. Obat diminum selama 3 bulan. Untuk waspada efek samping gastrointestinal
intestinal adalah efek samping yang paling sering dilaporkan terkait dengan pengobatan zat besi oral dan termasuk mual, perut kembung, sakit perut, diare, konstipasi, dan tinja berwarna hitam atau lembek. Selanjutnya adalah KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama, komunikasi kepada dokter yang merawat pasien. Monitoring secara berkala terkait efek samping apakah semakin parah sehingga mengganggu aktivitas pasien, serta monitoring terkait keberhasilan terapinya, dan monitoring manifestasi neurologis diperlukan pada pasien HE pada pasien dengan HE persisten untuk menyesuaikan pengobatan, dan pada pasien dengan HE sebelumnya untuk menyelidiki keberadaan dan derajat MHE atau CHE atau tanda-tanda HE berulang. Selanjutnya, untuk komunikasi kepada perawat yang merawat pasien, memastikan pasien menjalankan terapi sesuai dengan dosis, cara penggunaan, dan interval waktu yang tepat, monitoring kemungkinan efek samping yang timbul saat obat dikonsumsi, dan monitoring elektrolit secara berkala, serta mengamati pasien untuk perubahan status mental. Komunikasi untuk pasien dan keluarga pasien dilakukan dengan mengedukasi pasien mengenai efek pengobatan yang pada HE itu laktulosa dan rifaximin, dan potensi efek samping misalnya diare. Pentingnya kepatuhan, tanda awal HE berulang, tindakan yang harus dilakukan jika kambuh, misalnya tindakan antikonstipasi untuk kekambuhan ringan dan rujukan ke dokter umum atau rumah sakit jika HM dengan demam, dan penggunaan rifaximin harus dihabiskan. Selanjutnya ada cara minum obat dan frekuensinya. Yang pertama untuk laktulosa diminum 25 ml sirup laktulosa setiap 1-2 jam. Lama pemberiannya yaitu hingga katartis dimulai dan pasien mengalami 1 atau 2 kali buang air besar dengan jumlah 50 ml dalam sehari, yaitu sekali minumnya 25 ml. Untuk manfaat laktulosa itu yaitu pemberian laktulosa jangka panjang berfungsi sebagai terapi pemeliharaan, terutama pada pasien dengan ensefalopati berulang. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan untuk laktulosa yaitu obat disimpan pada suhu kamar, tidak dalam suhu dingin atau beku, lindungi dari cahaya, buang larutan jika keruh atau sangat gelap. Kemudian yang kedua rifaximin. Jadwal minumnya yaitu 1 tablet 550 mg setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Lama pemberiannya 3-6 bulan dengan jumlah 2 tablet 550 mg dalam sehari per tabletnya. Kemudian manfaat untuk rifaximin yaitu peningkatan kognitif dan penurunan amonia, penurunan risiko kekambuhan ensefalopati hati pada orang dewasa. Hal yang perlu diperhatikan yaitu simpan pada 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Pasien perlu menyelesaikan terapi secara penuh meskipun keadaan sudah membaik setelah beberapa hari. Dapat digunakan dengan atau tanpa makanan. Kemudian spironolakton, jadwal minumnya yaitu dosis awal 100 mg per hari dan dapat ditingkatkan sebanyak 100 mg setiap 72 jam dengan dosis maksimal 400 mg per hari jika respon pasien terhadap dosis rendah masih kurang baik. Untuk lama pemberiannya yaitu hingga keadaan pasien membaik dan jumlah pemberiannya 1 tablet. Untuk manfaat dari spironolakton, yaitu spironolakton mengobati retensi cairan atau edema pada pasien dengan gagal jantung kongestif, sirosis hati, atau gangguan ginjal yang disebut sindrom nefrotik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu obat ini dapat menyebabkan lebih sering buang air kecil, dan agar tidak mengalami masalah tidur, usahakan untuk tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Kemudian ferrous sulfat. Jadwal minum yaitu 3 kali sehari 1 tablet, lama pemberian 3 bulan dengan jumlah 1 tablet dengan 325 mg per tabletnya. Manfaat dari obat ini yaitu mengobati anemia defisiensi besi atau kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh terlalu sedikit zat besi dalam tubuh. Hal yang perlu diperhatikan yaitu diminum saat perut kosong, setidaknya 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan, telan tablet utuh dan jangan hancurkan atau dikunyah. Obat disimpan pada suhu kamar jauh dari kelembapan dan panas. Next. Kemudian untuk monitoring. Yang pertama laktulosa, monitoring keberhasilannya yaitu diperhatikan serum elektrolit, frekuensi buang air besar, status cairan, dan serum amonia. Untuk monitoring ESO-nya diperhatikan jika timbul perut kembung, sakit perut, diare, mual, dan muntah. Target keberhasilannya yaitu menurunkan kelangsungan hidup bakteri penghasil urease dan mendorong konversi amonia menjadi amonium yang tidak mudah diserap dalam usus. Kemudian rifaximin. Untuk monitoring keberhasilannya yaitu reaksi hipersensitivitas, suhu darah dalam tinja, perubahan gejala, dan serum amonia. Untuk monitoring ESO-nya ada reaksi hipersensitivitas, misalnya seperti dermatitis eksfoliatif, ruam, urtikaria, kemerahan, edema angioneurotik,
pruritus, dan anafilaksis. Kemudian target keberhasilannya yaitu mengurangi kadar amonia darah sampai kadar amonia normal kembali. Kemudian untuk spironolakton, monitoring keberhasilannya yaitu diperhatikan tekanan darah, elektrolit serum, atau kalium dalam 1 minggu setelah inisiasi atau dosis titrasi dan secara teratur setelahnya. Dan juga ada elektrolit serum natrium. Kemudian ada asam urat, glukosa, fungsi ginjal, dan status volum. Untuk monitoring SO-nya yaitu hiperkalemia, ginekomastia, siklus menstruasi yang tidak teratur, menyebabkan hipertensi dan penurunan fungsi ginjal, kelainan elektrolit dan metabolik, serta gangguan fungsi neurologis atau koma pada pasien dengan gangguan hati. Untuk target keberhasilannya yaitu asites dapat dikontrol, redanya gejala terkait asites seperti dyspnea dan nyeri perut dan distensi, serta SBP dan sindrom hepatorenal dapat dicegah. Kemudian untuk ferrosulfat, monitoring keberhasilannya yaitu periksa kembali jumlah darah lengkap setiap 3 bulan selama 1 tahun. Pendekatan yang lebih praktis adalah memeriksa kembali pasien secara berkala. Kemudian monitoring SO-nya diperhatikan efek samping GI adalah efek samping yang paling sering dilaporkan terkait dengan pengobatan zat besi oral dan termasuk mual, perut kembung, sakit perut, diare, konstipasi, dan tinja berwarna hitam atau lembek. Untuk target keberhasilannya yaitu tidak diperlukan tindak lanjut atau tindak lebih lanjut jika pasien tidak menunjukkan gejala dan tingkat hematokrit tetap normal. Ya, selanjutnya untuk kesimpulan, Flumedik pada pasien sesuai diagnosa adalah HE, dan flumedik di luar diagnosa adalah asites dan anemia. Nah, pelaksanaan terapi farmakologis untuk HE adalah dengan melanjutkan pemberian laktulosa 25 ml, sirup laktulosa setiap 1-2 jam, dan ditambah dengan pemberian rifaximin 1 tablet 550 mg setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Terapi non-farmakologis yang disarankan adalah dengan pemberian probiotik, manajemen nutrisi, dan menggunakan peran mikrobioma dalam HE yang menyadarkan disbiosis usus dengan transplantasi mikrobiota tinja atau FMT sebagai terapi alternatif. Kemudian pelaksanaan terapi farmakologis untuk asites yaitu spironolakton 100 mg secara per oral 1 kali sehari setiap 12 jam. Terapi non-farmakologisnya yaitu pembatasan asupan natrium dapat membantu mengontrol asites, terutama pada pasien dengan episode pertama. Diet natrium hanya boleh dibatasi secara moderat 80 sampai 120 mmol per hari, terutama untuk menghindari asupan garam yang berlebihan. Pelaksanaan terapi farmakologis yaitu untuk anemia yaitu ferrosulfat dengan dosis 320 mg secara per oral 3 kali sehari 1 tablet selama 3 bulan. Untuk terapi non-farmakologisnya yaitu makanan dengan tinggi serat, tinggi zat besi, termasuk hati hewan, sereal atau oatmeal, daging sapi, telur, bayam, tahu, dan kacang-kacangan. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.